Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hit Channel. Di video kali ini, kita akan belajar materi kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Pada percakapan Udin dan ibu tersebut terdapat kalimat perintah. Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah adalah diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah pada percakapan Udin dan ibu yaitu, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. 1 ya. Kemudian ada lagi, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Lengkapi kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Jagalah kebersihan kelas. Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Susunlah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Buanglah sampah pada tempatnya. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Udin menggambar dengan pensil warna. Edo menggambar dengan spidol. Dan Siti menggambar dengan krayon. Kita pasangkan siswa dengan hasil gambar yang sesuai. Udin dengan hasil mewarnai menggunakan pensil warna. Edo dengan gambar hasil mewarnai menggunakan spidol. Dan Siti dengan gambar hasil mewarnai menggunakan krayon. Perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol yaitu, jika menggunakan krayon, maka warna yang dihasilkan akan tebal dan memiliki tekstur yang kasar. Jika menggunakan pensil warna, maka warna yang dihasilkan akan halus, serta memiliki tekstur yang halus. Sedangkan, jika menggunakan spidol, warna yang dihasilkan akan tebal dan memiliki tekstur yang halus. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah seluruh siswa di sekolah Udin dapat dihitung dengan cara panjang atau cara pendek. Untuk cara panjang, pertama-tama kita pisahkan dulu nilai ratusannya, puluhannya, dan satuannya. 125 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. Sedangkan 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Kita jumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. 5 ditambah 7 hasilnya 12, 20 ditambah 10 hasilnya 30, 100 ditambah 100 hasilnya 200. Untuk memudahkan dalam perhitungan,
Bilangan 12 dapat kita pisahkan puluhan dengan satuannya, yaitu 10 ditambah 2. Sehingga 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 10 hasilnya 40 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 242. Berikutnya, jika menggunakan cara bersusun pendek, 125 ditambah 117. Kita urutkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Kita jumlahkan mulai dari satuannya terlebih dahulu. 5 ditambah 7 hasilnya 12. Kita tulis satuannya, kita simpan puluhannya. Satuannya 2, puluhannya 1. 1 kita jumlahkan dengan puluhan. Kita letakkan lurus dengan puluhan. 1 ditambah 2 hasilnya 3, ditambah 1 hasilnya 4. Kemudian kita jumlahkan ratusannya. 1 tambah 1 hasilnya 2. Maka hasilnya sama, 242. Berikutnya, untuk menguji pemahaman adik-adik, silahkan coba selesaikan soal-soal berikut secara mandiri. Di video kali ini, kita akan belajar materi kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Udin dan teman-temannya senang bermain lari berpasangan. Berlari termasuk jenis gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak yang mengalami perpindahan tempat. Contohnya, berjalan, berlari, meloncat, mengguling, dan lain sebagainya. Beberapa variasi berlari di antaranya lari pendek, lari panjang, dan lari berpasangan. Selanjutnya, mari kita baca teks berikut. Berolahraga bersama. Hari ini, Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba, mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya. Berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan perintah pada teks tersebut. Kalimat yang menunjukkan perintah yaitu berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Buatlah pertanyaan dan jawaban tentang pengalaman Udin ketika berolahraga bersama. Dalam membuat kalimat tanya, maka kita harus menggunakan kata tanya. Kata tanya meliputi apa, siapa, kapan, di mana, berapa, mengapa, serta bagaimana. Nah, selain menggunakan kata tanya, kalimat tanya juga harus diakhiri dengan tanda tanya. Berikut pertanyaan dan jawaban tentang pengalaman Udin. Contoh kalimat tanya dengan kata tanya apa?
apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Nah, jawabannya yang terjadi dengan Udin dan Edo yaitu mereka tiba-tiba terjatuh. Kemudian, apa yang dilakukan Udin saat kaki Edo terluka? Yang dilakukan Udin saat kaki Edo terluka adalah membantu Edo berdiri. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman sebelum pulang? Saat pembelajaran selesai, Udin dan teman-teman berdoa bersama. Sikap Udin di sekolah sesuai dengan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Sikap yang sesuai dengan sila pertama, di mana bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang sesuai yaitu Udin dan teman-teman berdoa saat pembelajaran selesai. Ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Kemudian, Udin juga menghargai teman atau guru yang berbeda agama. Yang sesuai dengan sila kedua, di mana bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu Udin membantu Edo saat kakinya terluka. Kemudian, Udin dan teman-teman saling menyayangi. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.